Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa dari Magister Administrasi Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2023 akan memaparkan materi mengenai distribusi guru yang tidak merata. Yang mana ini merupakan UTS dari pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Eh, Sebelumnya perkenalkan saya Mentari Bella Wahyudini dengan NPM 232301-2006 dan rekan saya Ayu Oktarina dengan NPM 232301-2013. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Bujang Rahman MSI dan juga Ibu Dr. Siti Rahmasari MPD. Mengenai distribusi guru yang tidak merata ini merupakan permasalahan kita bersama ya, di mana untuk menjadikan negara Republik Indonesia ini dari negara berkembang menjadi negara maju itu tentu harus didukung dengan SDM yang unggul secara kualitas. Ini juga termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 di mana bunyinya setiap warga negara ini mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Namun pada kenyataannya kualitas pendidikan di Indonesia ini tidak merata di beberapa daerah dalam wilayah negara Indonesia. Sehingga hal ini menyebabkan pendidikan Indonesia lebih rendah daripada negara lain. Menurut anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), penyebab rendahnya kualitas pendidikan Indonesia ini masih terdapat disparitas layanan pendidikan antar daerah di Indonesia, khususnya antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Hal ini ditandai dengan adanya daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal di wilayah-wilayah yang tersebar di Indonesia yang mencakup 122 kabupaten atau kota. Data ini berdasarkan hasil dari pemaparan dari Kemendikbudristek. Permasalahan pada pendidikan di daerah 3T yang berkelanjutan ini dapat menimbulkan ketimpangan yang sangat besar ya antara uh, pendidikan yang ada di daerah perkotaan dengan daerah-daerah 3T tadi gitu. Berikut merupakan gambar distribusi pemerataan guru di Indonesia berdasarkan Dapodik tahun 2019, di mana persoalan ini menjadi serius ketika data ketimpangan guru tersebut terkumpul secara nasional seperti yang ditampilkan di dalam gambar. Berdasarkan gambar hasil dari Dapodik ini bahwa 24,45% satuan pendidikan ini belum memiliki guru berstatus PNS di luar kepala sekolah dan juga tenaga kependidikan. Kemudian 17,65% guru di satuan pendidikan kekurangan lebih dari separuh kebutuhan, yaitu kisaran antara 50 sampai 10%. Selanjutnya, satuan pendidikan yang kekurangan guru antara 21,12%, sedikit kekurangan guru ya ini kisaran lebih dari 50 sampai 10%, sekitar 17,41%. Kemudian satuan pendidikan yang gurunya memadai 21,12%, yang kelebihan guru 8,23% dan yang sedang mengalami kelebihan guru jika diakumulasi sekitar 18,37%. Nah, data ini menunjukkan bahwa pendistribusian guru tidak merata di sejumlah wilayah di Indonesia. Sehingga jika diakumulasi banyak sekali wilayah atau satuan pendidikan yang belum mendapatkan guru yang memadai yang bisa
berkontribusi untuk memajukan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Berikut merupakan studi kasus yang ada di salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Bali mengenai kekurangan guru akibat dari distribusi guru yang tidak merata. Sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Karangasem, Bali, kekurangan kepala sekolah dan guru pengajar. Seperti yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 1 Duda Utara di Kecamatan Selat, Karangasem. Di sekolah ini hanya ada 6 guru, sementara posisi kepala sekolah kosong karena pensiun sejak Desember 2023. Sejak saat itu, tugas kepala sekolah dilaksanakan oleh seorang pelaksana tugas yang adalah salah satu guru. Kegiatan mencerdaskan anak bangsa di sekolah ini juga terkendala kekurangan guru. Kondisi ini menghambat penuntasan kurikulum dan pencapaian mutu belajar mengajar karena satu guru harus mengajar di lebih dari satu kelas pada waktu bersamaan. Bahkan ada guru yang harus merangkap jabatan. Keadaan tidak ideal ini sudah bertahun-tahun berlangsung di Sekolah Dasar Negeri 1 Duda Utara. Penyebabnya kekurangan guru kita juga karena baru mulai dari setiap tahun kan guru kita pensiun. Pengisian formasi P3K kita memang baru terisi mulai di 2021 dan 2023. Formasi di 2021 dari formasi 1000 yang terisi cuma 528. Lanjut di formasi di 2023 dari 727 yang lulus baru sekitar 686. Nah, permasalahan pendidikan di 3T ini umumnya sulit dijangkau dikarenakan berhadapan dengan semua keterbatasan yang ada, diantaranya kurangnya jumlah pengajar atau guru, minimnya kompetensi, kualifikasi guru yang berada di bawah standar mutu, serta distribusi guru yang tidak merata. Nah, pendistribusian guru yang tidak merata ini merupakan salah satu penghambat kemajuan pendidikan di Indonesia yang menyebabkan adanya ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berikut merupakan kendala pemerintah yang dihadapi pemerintah ya terkait distribusi guru dan dalam rangka melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yakni terbatasnya kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, belum terintegrasi proses rekrutmen guru antara pusat dan daerah, sehingga ada daerah yang kekurangan dan kelebihan guru. Yang ketiga yakni kurangnya komitmen untuk menegakkan peraturan dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten atau kota. Kemudian yang keempat, kurangnya kerjasama antara lembaga pendidikan, tenaga kependidikan atau LPTK, dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi guru yang merata. Harapan kita ya Kemendikbudristek mampu bersinergi dalam menetapkan kuota jenjang pendidikan pada LPTK dan menyesuaikan dengan kebutuhan atau kebutuhan jumlah guru sehingga distribusi guru akan dapat berjalan dengan baik dan merata. Berikut merupakan dampak dari distribusi guru yang tidak merata, yaitu yang pertama yaitu pembelajaran yang tidak efektif. Kemudian yang kedua yaitu dampaknya pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien. Kemudian dampak yang ketiga yaitu kesenjangan mutu layanan pendidikan. Kemudian dampak yang keempat yaitu kesulitan dalam peningkatan mutu guru. Berikut ada beberapa saran dan atau rekomendasi kebijakan, yaitu yang pertama pembentukan basis data guru terintegrasi, di mana langkah awal dari pembentukan basis data guru terintegrasi ini yaitu guru yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, Kementerian Agama, serta pemerintah daerah
Basis data ini akan memungkinkan pemetaan yang lebih akurat mengenai distribusi guru. Kemudian, yang kedua yaitu pemetaan zonasi yang komprehensif, di mana pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama dalam melakukan pemetaan zonasi yang mempertimbangkan karakteristik geografis, demografi, dan budaya masing-masing daerah. Kemudian, saran yang ketiga yaitu implementasi program pemerintah dalam menangani distribusi guru. Jadi di sini ada 4 program pemerintah dalam menangani distribusi guru. Yang pertama adalah Sistem Pemerataan Guru Nasional atau SPGN. Kemudian selanjutnya kebijakan distribusi guru melalui participatory management, di mana distribusi guru yang tidak merata akan berdampak terhadap penurunan kualitas pelayanan mutu pendidikan. Kemudian program pemerintah yang ketiga yaitu Indeks Pemerataan Guru atau IPG. Dalam rangka percepatan pemerataan guru, Dirjen GTK Kemendikbud akan mengeluarkan Indeks Pemerataan Guru atau IPG sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh mana ketimpangan distribusi terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Kemudian program yang keempat yaitu multi-grade teaching, di mana permasalahan yang terjadi terutama di daerah terpencil ini telah memaksa guru untuk mengajar lebih dari satu pelajaran, apalagi mengajar lebih dari satu kelas. Jadi model pembelajaran seperti ini disebut dengan multi-grade teaching atau MGT, ya, atau di Indonesia dikenal dengan istilah multi-class teaching. Ciri khas dari model ini adalah guru mengajar 2 atau lebih kelas yang berbeda dengan satu ruangan dan dalam waktu yang sama. Jadi MGT dapat diterapkan karena beberapa alasan seperti letak geografis yang sulit dijangkau, kemudian keterbatasan ruang kelas, kekurangan guru, kemudian jumlah siswa yang sedikit atau ketidakhadiran guru, atau mungkin karena faktor keamanan dan situasi darurat yang terjadi seperti di daerah pengungsian yang terkena bencana. Kemudian pengalokasian anggaran untuk insentif guru kontraktual, yaitu pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan anggaran untuk insentif bagi guru kontraktual yang ditempatkan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi anggaran ini dapat bersumber dari mandatory spending sebesar 20% anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jadi insentif ini yang memadai diharapkan dapat meningkatkan motivasi guru yang bertugas di daerah 3T. Kemudian pemberian insentif fiskal dan sanksi, di mana pemerintah pusat dapat memberikan insentif fiskal kepada kabupaten atau kota yang berhasil memperbaiki distribusi guru di wilayahnya, serta memberikan penghargaan bagi individu yang berkontribusi secara signifikan. Kemudian penyediaan fasilitas akomodasi dan transportasi di daerah 3T. Terakhir yaitu kesimpulan, distribusi guru yang tidak merata ini merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah ini melalui kebijakan yang tepat, alokasi anggaran yang memadai, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Jadi dengan upaya bersama diharapkan masalah distribusi guru yang tidak merata dapat segera teratasi dan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Dari referensi-referensi yang tercantum di slide PowerPoint terakhir dari Hendikawati tahun 2008, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Novianto 2020, Prasetyo Adi 2019, Rahmawati 2022, dan Yani 2010. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Mentari Bella Wahidini dan rekan saya Ayo Karina mengucapkan terima kasih banyak dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.